Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sedulur gerobokan gokil semuanya. Bagaimana, masih dalam keadaan sehat ya? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai Denny Indrayana yang lagi-lagi bikin gaduh, bikin geger, yakni mengirimkan surat kepada DPR minta untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Dan hal ini pun tentu mendapatkan respon keras dari masyarakat yang mengecam apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini. Dan berikut adalah beritanya. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana kembali mengirim surat terbuka, kali ini ditujukan ke pimpinan DPR. Tuntutan Denny tergolong serius karena meminta DPR memakzulkan Presiden Joko Widodo. Dalam surat kali ini, mantan Wamenkumham itu menyampaikan Presiden Joko Widodo diduga sedari awal membuat desain bahwa hanya ada dua capres dalam Pilpres 2024. Nah, surat Denny Indrayana. Yang dilakukan Presiden Jokowi itu sudah masuk ke dalam pelanggaran konstitusi yang ada hukum tertulisnya dan pelanggaran pidana, malah pidana impeachment articles. Tinggal deliknya saja harus dirumuskan atau diselidiki. Yang simpel misalnya, yang simpel ya, ada kemarin bikin gaduh soal bocor putusan MK. itu, Sekarang pada bikin gaduh utamanya lagi, kenapa? minta Dosa utamanya itu DPR sebenarnya untuk karena memproses bertemu dengan pemakzulan Presiden Anies Jokowi. Baswedan. Cari Bertemu sensasi dengan atau Anies apa Baswedan. ini? Itu menyebabkan partai, simbol partai, ketua umumnya didongkel. Itu kalau diselidiki dan memang itu arahnya, itu setara dengan Richard Nixon yang kemudian harus mundur karena akan jumlahnya proses impeachment pada saat dia membobol kantor Demokrat Amerika Serikat. Jadi masuk ke wilayah kedaulatan partai itu pintu masuk impeachment artikel. Itu apa? Itu ada di konstitusi. Salam NKRI. Baru-baru ini baru aja keluar statement dari Pak Denny Indrayana, bahkan beliau sudah mengirimkan surat kepada DPR RI meminta agar Pak Jokowi Netizen marah ya dimakzulkan atas apa dengan yang 3 dilakukan alasan. Denny Indrayana. Pertama, karena menurutnya Pak Jokowi berusaha menjegal Anies Baswedan dalam Capres 2024 nanti. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Jokowi seolah-olah terlibat dalam kisruh internal Partai Demokrat versi Pak Muldoko dengan AHY. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa Pak Jokowi katanya menggunakan kekuasaannya untuk menekan ketua umum partai agar berkoalisi. Pak, Anda berstatement mengatakan seperti itu atas dasar bukti otentik apa? Berani mengatakan itu? Apa bukti yang bisa Anda pertanggungjawabkan sehingga Anda berani mengatakan itu, Pak? Ya, yang Anda lakukan itu tidak berdasarkan data dan fakta yang bisa Anda pertanggungjawabkan. Tetapi tujuan Anda di sini adalah untuk menggiring opini, memframing bahwa seolah-olah Pak Jokowi ini tidak baik, Pak Jokowi ini tidak benar. Itu kan tujuan Anda. Tujuan Anda adalah untuk menjatuhkan Pak Jokowi, menjelek-jelekan sehingga Anda memprovokasi rakyat Indonesia seperti ini. Itu kan tujuan Anda. Karena sebenarnya Anda sadar, Anda sangat-sangat sadar bahwa suara Pak Jokowi, suka tidak suka, mau tidak mau, akan berpengaruh terhadap elektabilitasnya Pak Ganjar Pranowo. Jadi yang berusaha menjegal itu siapa? Tidak sama sekali ya Pak Jokowi melakukan penjegalan atau apapun yang Anda ucapkan ya. Dan Bapak Mahfud MD sendiri pun mengatakan tidak, Pak Jokowi tidak melakukan itu. Saya nggak habis pikir ya Pak ya. Katanya seorang Denny Indrayana itu cerdas. Ya dong, dan apalagi wamen dong, mantan wamen. Tapi kok saya nggak habis pikir, justru pola pikir Anda, statement Anda tidak menunjukkan kecerdasan Anda. Mohon maaf ya Pak ya.
bego amat tolol buat saya itu. Ya. Dan satu hal ya Pak ya, jika Anda berani memakzulkan Pak Jokowi, maka saya sangat yakin 82% rakyat Indonesia akan turun dan menjaga membela Pak Jokowi. Paham Anda? Salam NKRI. Nah itu tadi ya, sedulur gerobokan gokil semuanya. Lagi-lagi dan lagi-lagi Denny Indrayana membuat gaduh kali ini, bahkan mengirim surat ke DPR meminta untuk memproses pemakzulan Presiden Jokowi. Tadi ada yang disebutkan ya, Presiden Jokowi seolah-olah mendesain kalau Pilpres 2024 nanti hanya ada 2 pasangan calon dan di situ tidak ada capres dukungan Denny, yaitu Pak Anies Baswedan. Ini pernyataan Pak Denny Indrayana sangat aneh ya. Di saat koalisi perubahan ada goyang-goyangnya, kok yang disasar itu langsung Presiden Jokowi ya. Padahal kalau kita lihat berita yang terbaru kemarin, ada informasi bahwa Partai Demokrat akan mengevaluasi dukungan terhadap Anies jika sampai akhir Juni 2023 ini tidak kunjung mengumumkan cawapresnya. Ini artinya apa? Artinya kan koalisi perubahan ini juga belum solid-solid bener ya. Buktinya ketika Anies ini terlalu lama mengumumkan cawapresnya, mungkin Demokrat ini galau atau apa ya, kemarin mengeluarkan pernyataan seperti itu, akan mengevaluasi dukungan terhadap Pak Anies apabila tidak mengumumkan cawapresnya hingga akhir Juni ini. Karena partai melihat kalau lamanya Pak Anies mengumumkan cawapresnya ini berujung pada survei yang cenderung stagnan bahkan menurun. Ini alasan adanya statement dari Partai Demokrat ini ya. Dan apabila Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan, artinya apa? Artinya capres Pak Anies ini nggak bisa ikut kontestasi Pilpres ya, karena presidensial thresholdnya kurang dari 20%. Dan kalau nggak bisa nyalon itu masalahnya karena koalisi perubahan yang nggak solid. Kenapa kok yang disalahkan juga Presiden Jokowi? Padahal kan itu masalah di internal dari koalisi perubahan itu tadi, yang istilahnya berebut posisi cawapres lah. Masih belum ada kata sepakat siapa cawapres yang nantinya akan mendampingi Pak Anies. Jadi ya menurut kami masyarakat ya, Pak Denny Indrayana ini nggak usah buat gaduh lah. Apalagi sampai itu mau ngirim surat kepada DPR meminta DPR untuk memproses pemakzulan dari Presiden Jokowi karena ada 3 masalah yang disebutkan Pak Denny Indrayana tadi. Jangan lupa ya, Pak Jokowi itu dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia. Dan tentunya apabila Pak Denny Indrayana terus seperti ini ya, masyarakat juga nggak akan diam ya. Masyarakat tentu juga akan pasang badan dan membela Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini adalah presiden yang begitu dicintai oleh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan sedulur ngerobokan gokil semuanya mengenai Denny Indrayana yang lagi-lagi buat gaduh seperti itu? Silahkan tuliskan opini kalian di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.